ini gubernur bukan hanya gubernur struktural jabatan, saya Juga ini gubernur culture, gubernur kebudayaan. Selamat malam Mirsa, One on the Spot. Bersama saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda. Mirsa, baru saja menjabat menjadi Jabar 1, Gubernur Deddy Mulyadi sudah dihadapkan dengan beragam persoalan. Termasuk yang paling rame di awal bulan Maret kemarin adalah banjir yang luar biasa melanda wilayah Jawa Barat, Bekasi, Karawang, dan juga berbagai wilayah lainnya. Dan tidak hanya itu, Gubernur Deddy juga mulai melakukan manuver yang cukup menarik perhatian masyarakat. Ada banyak hal, mulai dari realokasi anggaran, kemudian juga melarang tur sekolah, dan juga melarang untuk wisuda bagi anak TK dan juga siswa SD. Ini cukup menarik, bagi ibu-ibu sangat relevan masalah hal seperti ini. Kita juga akan membahas lebih banyak apa langkah strategis untuk membawa Jawa Barat lebih baik lagi bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Selamat malam, Kang Deddy. Iya, selamat malam. Biasanya disebut KDM ya, kalau KDM, di YouTube-nya. Kang Duda Merana. Aduh, jangan curhat dong, Kang. Enggak, itu bahasanya Ohang begitu. Kang Duda Merana, Kang Deddy Mulyadi. Mulyadi. Iya kan. Itu followersnya udah 6 juta ya kalau saya perhatikan. Saya nggak pernah merhatiin itu. Saya merhatiin soalnya Oh banyak iya, alhamdulillah sekali. ada yang merhatikan. Nah, Kang, selain itu Kang, ini ada yang menarik nih. One on the Spot datang ke sini. Yang menarik perhatian saya di awal datang di sini adalah bangunan ini. Ini Karesidenan Purwakarta. Saya Iya. penasaran dulu sama gedung ini nih, Kang. Kabarnya ini Kang Deddy akan berkantor di sini. Iya, Benar? begini. Jawa Barat itu kan bukan hanya kota Bandung. Betul. Jawa Barat itu terhampar di seluruh wilayah di 27 kabupaten dan kota. Dengan 4 karakter kebudayaan. Yang pertama Sunda Kulon. Kemudian yang kedua Priangan. Kemudian yang ketiga budaya Cirebonan. Yang keempat itu budaya Betawi. Oke. Nah, tetapi dari sisi wilayah saya membangun dalam 5 wilayah. Apa aja tuh Pertama, dibagi dulu, kantor gubernur wilayah Pak? Oke. Sunda Kulon, Sunda Kulon itu wilayahnya apa aja tuh di situ? Bandung, Depok. pasti. Depok. Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Oke. Kemudian Sunda Kidul, itu apa? Kantor gubernur wilayah Sunda Kidul, Pakidulan. Wilayah mana saja itu? Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran. Setelah itu ada kantor gubernur wilayah Sunda Wetan, yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Kemudian Sunda Kaler, ini Purwakarta termasuk. Purwakarta, Subang, Kerawang, Bekasi, Oke. Kota Bekasi. Oke. Nanti pusatnya yaitu Sunda Priangan. Di Bandung itu. Kota Bandung, Oke. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang. Apa yang menginspirasi Kang Deddy untuk membagi ini jadi 5 wilayah? Oh, itu tidak kosong. Bahwa itu nanti akan menjadi 5 wilayah kebudayaan. Oke. 5 wilayah karakter. 5 wilayah ekosistem. Ekosistemnya dari mulai ekosistem lingkungan sampai ekosistem ekonomi. Oh, jadi makna Dari filosofis seluruh di rangkaian situ ya. ini berpusatnya adalah di Priangan. Kan ibu kotanya di Bandung. Betul, tapi kan jadinya semua masyarakat Jawa Barat, warga Jawa Barat, mau yang di Bekasi, yang di Bogor bisa ngerasain ada pemimpinnya datang ke setiap daerah Terlayani, gitu ya, karena terlayani nanti ya. itu di kantor gubernur wilayah itu kelengkapannya banyak. Sama seperti kantor gubernur di Papua Iya, nanti. bisa jadi malah lebih lengkap. Oh. Ya kan, misalnya di sini nanti ada mobil pemadam kebakaran juga. Di sini ada ambulan yang siap melayani warga. Di sini juga ada mobil rumah sakit berjalan. Di sini juga ada pusat-pusat layanan publik. Nah, dari sinilah nanti kita digerakkan dari setiap wilayah. Bayangkan kalau semuanya terpusat di Bandung, kalau ada bencana di wilayah sini, seluruh kelengkapannya kan kita Ada di harus Bandung punya. semua, Maka mendorongnya lebih dekat. Yang berikutnya juga kan di Jawa Barat itu ada kebudayaan yang berbeda satu wilayah dengan yang lainnya. Maka kantor gubernur wilayah itu adalah representasi dari seluruh kebudayaan itu.
Yang ada di Jawa Barat Yang ada semuanya di ya. Jawa Barat. Oke, baik Kang. Itu jadi jelas ya, ini bakal jadi tempat kantornya Kang Dedi Ya, nantinya. kantornya. Dan semuanya sudah ada kantornya, yaitu kantornya adalah ex-Kresidenan. Oke, ini kalau nggak salah dibangun tahun 1000 Ya, 1800 ya. peninggalan kolonial Belanda Iya, ya. kolonial. Kalau peninggalan kolonial bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Ya, saya kelihatan dari tadi awal bangunannya. Iya. Jadi selama berapa tahun ini terbengkalai gedung ini? Iya, hampir 20. 20 tahun terbengkalai? Wow, mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan ya untuk Iya. masyarakat Purwakarta dan Iya. sekitarnya, Kang. Kalau kita berbicara tadi di awal saya menyebutkan banjir yang luar biasa. 20 Februari Anda dilantik. Maret awal langsung disambut banjir. Bagaimana menghadapi ini? Kalau saya lihat Anda turun ke sungai sampai bersih-bersih segala macam. Kalau saya sih biasa ya. Saya kan biasa bekerja dari dulu. Saya jadi bupati biasa menghadapi hal-hal yang lebih berat dari ini. Jadi ketika banjir datang, saya selalu mencari akar masalah. Itu ciri khas. Apa akar masalah banjir Akar di masalah Jawa Barat banjir, ini? satu, hulu sungai mengalami kerusakan. Oke. Terjadi penggundulan hutan, alih fungsi lahan kehutanan, alih fungsi lahan perkebunan, alih fungsi sawah, pendangkalan sungai, penyempitan sungai. Pasti banjir. Saya lihat yang viral, Anda langsung ke sebuah kali di Bekasi itu langsung ngebongkar itu rumah. Itu nggak dapat, pasti dapat perlawanan ya, resistensi dari masyarakat. Gimana cara menghadapi itu? Sebenarnya awal bukan itu. Kalau saya waktu awal itu problem apa di mana banjirnya? Kota Bekasi. Kota Bekasi mana lagi? Kabupaten Bekasi. Mana lagi? Kerawang. Sumber airnya dari mana? Kemudian apa sih problemnya di situ? Saya pelajari dari mana hulunya. Apa sumber masalahnya ternyata? Puncaknya bermasalah. Dari puncak. Karena gundul, apa karena apa? Alih fungsi Alih lahan. fungsi lahan. Areal perkebunan berubah menjadi bangunan. Oke. Menjadi areal wisata. Ya air begitu jatuh harus lari kemana? Ke sungai. Ketika air jatuh lari ke sungai, sungainya mengalami pendangkalan. Karena apa? Pendangkalan karena hutannya gundul. Tanah-tanahnya masuk ke sungai. Setelah itu apa sungainya? Dipenuhi sampah. Setelah sungai dipenuhi sampah lagi apa lagi? Sungainya kemudian mengalami penyempitan karena diuruk terus. Ya. Setelah mengalami penyempitan sungai apa lagi? Sungainya jembatannya lurus. Jadi ketika ada sampah ke sini, mentok ke jembatan. Malah tersumbat Ketika di situ. kemudian penuh dengan sampah, ada kasur, nah kemudian popok. Kemudian air masuk ke sini, mentok ke jembatan. Jembatannya ada yang roboh, airnya ke rumah warga, ke pemukiman. Jadi kalau melihat dari hulu ke hilirnya masalah sudah ada nih. Apa langkah yang kemudian akan diambil nih? Makanya Kalau langkah pertama. alih fungsi lahan yang salah kan Oke. sudah terlanjur. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama saya adalah waktu itu, di mana titik yang paling rawan di antara puncak, yaitu bangunan yang saya bongkar itu. Yes, tempat wisata yang besar Ya, itu. tengah besar itu. Nah, kemudian apa yang problem terjadi, Pak? Antara yang diizinkan dengan yang dibangun berbeda. Kenapa bisa itu terjadi? Nggak ada pengawasan dari pemerintah atau izinnya juga bermasalah Ya, atau seperti nanyanya apa, jangan Kang? ke saya. Kalau Anda melihatnya kenapa, Kang? Ya, karena memang di kita nggak pernah antara izin dengan pelaksanaan kan nggak pernah diawasin. Jadi nggak sesuai juga nggak tahu Ya, nanti biasa akhirnya. kita udah izin selesai, izin bayar retribusi selesai. Kan itu. Tetapi dari sisi prosesnya, Satpol PP-nya sudah memberikan peringatan-peringatan. Artinya bahwa pengawasannya berjalan. Kalau untuk kasus yang di puncak, Ya. ada surat teguran pertama, kedua, ketiga. Tetapi pihak perusahaannya, itu BUMD yang menjadi penyelenggaranya, mengabaikan seluruh teguran itu dan dia terus berjalan. Nah sekarang dengan dibongkar semua pasti ada dampak kerugian ya, Kang ya. Ya. Itu bagaimana menjelaskannya kepada? Lah, ke saya itu dari dulu biasa. Misalnya pertama untuk tenaga kerja. Ya udah saya ngasih bantuan untuk lebaran. Kita udah siapin. Terus kemudian ya perusahaan juga ngerti. Perusahaan di Indonesia itu kalau sudah merasa salah nggak berani melawan. Apalagi dari sisi aspek formal administratifnya kan BUMD. Ya. Formal administratif. Walaupun yang punya modalnya bukan BUMD. Tapi adalah pihak ketiga, Oke. mitra lah bahasa mereka. Kalau perusahaannya masih bisa lah menerima, tapi kalau pekerjanya kan nggak cukup hanya dengan kasih. Iya Pak, ya setelah sembako, ini kan THR. lapangan kerja banyak kok. Oke. Di Jawa Barat itu, hari ini mungkin kebutuhan angkatan kerja mulai tahun 2025 sampai 2026 itu lebih dari 50.000 kok. Saya sih yakin betul nggak ada problem tentang itu. Oke. Itu dari hulunya, puncaknya. Kemudian turun ke bawah. Turun ke Masalah bawah, sungainya. Sungainya. Tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. One on the spot akan kembali usai jeda sesaat lagi.